Halo Sobat Smart Science, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat datang juga di channel pertama kita. Sebelumnya aku mau tanya nih, setiap kita berbicara dengan orang lain, tentunya kita memerlukan bahasa, bukan? Nah, sebenarnya apa sih bahasa itu? Eits, sebelum ke materi inti, aku perkenalkan dulu nih sahabat pemateri kita. Ada Kak Ilmi Kurniati, Kak Diah Nur Rahmawati, Kak Anggi Ayu Maharani, dan Kak Dinda Haba Kamalia. Oh ya, jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Oke, let's check it. Sebelum kita membahas bahasa lebih mendalam, sebaiknya kita tahu terlebih dahulu tentang berpikir ilmiah. Nah, apa itu berpikir ilmiah? Berpikir ilmiah merupakan suatu kegiatan akal yang menggabungkan kegiatan berpikir secara induksi dan deduksi. Nah, untuk berpikir secara deduksi merupakan proses pengambilan keputusan dimulai dari hal-hal yang bersifat khusus menuju hal-hal yang umum. Sedangkan berpikir deduksi merupakan proses berpikir yang dimulai dari hal-hal yang bersifat umum menuju pada hal-hal yang bersifat khusus. Nah, untuk selanjutnya yaitu sarana berpikir ilmiah. Pada dasarnya merupakan alat yang membantu kegiatan ilmiah dalam berbagai langkah yang harus ditempuh. Nah, pada langkah tertentu biasanya diperlukan sarana yang tertentu pula. Karena sarana berpikir ilmiah memiliki metode yang tersendiri yang berbeda dengan metode ilmiah dalam mendapatkan pengetahuannya. Sebab fungsi dari sarana berpikir ilmiah adalah untuk membantu proses metode ilmiah. Tujuan mempelajari sarana berpikir ilmiah adalah untuk memungkinkan kita melakukan penelaahan ilmiah dengan benar. Sedangkan tujuan mempelajari ilmu dimaksudkan untuk mendapat pengetahuan yang memungkinkan kita untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Proses pengujian kegiatan ilmiah mengharuskan kita menguasai metode penelitian ilmiah yang pada hakikatnya merupakan pengumpulan fakta untuk menerima atau menolak hipotesis yang kita ajukan. Kemampuan berpikir ilmiah yang baik harus didukung oleh penguasaan sarana berpikir yang baik pula. Salah satu langkah ke arah penguasaan itu adalah mengetahui dengan benar peranan masing-masing sarana berpikir tersebut dalam keseluruhan proses berpikir ilmiah. Kegiatan berpikir ilmiah dapat dilakukan dengan benar, namun diperlukan sarana berupa bahasa, logika, matematika, dan statistika. Nah, bahasa disinilah yang akan kita kaji sebagai sarana kegiatan berpikir ilmiah. Bahasa sebagai sarana komunikasi antar manusia. Tanpa bahasa, tidak ada komunikasi. Semua yang berkaitan dengan komunikasi tidak terlepas dari bahasa. Tanpa mempunyai kemampuan berbahasa, seseorang tidak dapat melakukan kegiatan berpikir secara sistematis dan teratur. Nah, lanjut ya sobat. Bahasa itu digunakan sebagai sarana komunikasi antar manusia. Lalu bagaimanakah dengan binatang? Apakah binatang itu juga berbahasa? Nah, kita ambil satu contoh binatang, misalnya kucing. Dimana kalau kucing itu kadang mengeong. Nah, tapi ngeongnya kucing itu juga berbeda-beda. Ada kalanya dia mengeong karena lapar, ada kalanya juga dia mengeong karena merasa kesakitan, atau bahkan ketika akan bertengkar dengan temannya pun sesama kucing itu juga akan mengeong. Tapi kita akan mengerti, oh ternyata kucing tersebut mengeong karena lapar, karena dia kesakitan, atau bahkan karena dia sedang bertengkar dengan temannya. Tapi apakah hal itu menandakan bahwa kucing juga berbahasa seperti manusia? Nah, kucing atau binatang itu tidak dapat berbahasa seperti manusia. Binatang tersebut hanya bisa berkomunikasi dengan cara apapun selain bahasa, baik itu melalui ekspresi maupun melalui gerakan tubuhnya. Itulah yang membedakan antara manusia dengan binatang. Coba kalian bayangkan, bagaimana jadinya kalau ada binatang yang dapat berbicara seperti manusia?
Memang benar ada sebagian binatang yang dapat berkomunikasi, misalnya saja burung beo yang dapat mengucapkan halo, assalamualaikum, dan lain sebagainya. Namun, burung beo tersebut tidak dapat dikatakan berbahasa, melainkan mereka hanya sekedar mengingat apa yang diajarkan manusia kepadanya. Sehingga dapat disimpulkan berdasarkan Aldous Huxley bahwasanya tanpa bahasa, manusia tidak berbeda dengan binatang. Jadi untuk membedakan antara manusia dan binatang adalah melalui bahasa. Sehingga berdasarkan pendapat dari Ernest Cassirer, manusia itu dikatakan sebagai animal symbolicum, artinya makhluk yang mempergunakan simbol. Nah, istilah animal symbolicum ini lebih luas dari istilah Homo sapiens atau makhluk yang berpikir, karena dalam proses berpikirnya manusia itu mempergunakan simbol-simbol. Sehingga dapat dikatakan bahwa manusia itu adalah makhluk yang unik. Selain unik dari segi kemampuan berpikirnya, manusia itu juga unik dari segi kemampuan berbahasanya. Jadi, dengan mempunyai bahasa akan membuat seseorang tersebut berpikir. Oleh karena itu, antara bahasa dan pikiran itu tidak dapat dipisahkan, saling bertumpu satu sama lain. Semakin orang tersebut berusaha untuk memperbaiki bahasanya, maka akan menunjukkan semakin baik pula kualitas pikiran orang tersebut. Itulah yang menyebabkan manusia itu unik, baik itu dari segi kemampuan berpikirnya, manusia juga unik dari segi kemampuan berbahasanya. Misalnya saja hal yang membuat unik antara manusia satu dengan manusia yang lain di berbagai negara yang berbeda, itu simbol bahasa yang dipergunakan. Nah, misalnya saja penggunaan simbol dalam kata sapaan. Di Indonesia saja biasanya kita bisa menggunakan kata sapaan hai atau halo, dan itu pun simbol sapaan di negara lain bisa berbeda. Misalnya di negara Prancis menggunakan bonjour, dan di negara lain pun juga akan berbeda. Sekarang kita tinjau bahasa dari segi filsafat. Nah, dari ontologinya, apa itu bahasa? Menurut Bloch and Traeger, bahasa itu diartikan sebagai suatu sistem simbol bunyi yang arbiter yang digunakan oleh suatu kelompok sosial atau digunakan oleh manusia untuk melakukan komunikasi. Dari segi epistemologinya, ini terkait proses bagaimana sih bahasa itu mampu memberikan kemampuan berpikir secara teratur dan sistematis. Nah, dalam prosesnya bahasa mampu memberikan kemampuan berpikir melalui transformasi objek-objek yang faktual yang diwujudkan melalui simbol-simbol yang abstrak, yang kemudian simbol-simbol abstrak tersebut diwujudkan dalam bentuk pembedaran kata-kata. Nah, kata-kata inilah yang akan disimpan dalam ingatan dan pikiran kita. Kemudian, kata-kata tersebut akan diterjemahkan dan disusun menjadi suatu rangkaian, yakni rangkaian tata bahasa atau rangkaian kalimat, yang kemudian rangkaian kalimat tersebut dapat dikomunikasikan untuk menyalurkan apa yang ingin kita sampaikan kepada orang lain atau ekspresi kita. Selanjutnya yaitu dari sisi aksiologi, terkait apa sih fungsi bahasa itu? Fungsi bahasa itu digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan jalan pikiran kita atau seseorang kepada orang lain, atau bisa juga untuk mengekspresikan atau perasaan kita kepada orang lain. Baik Sobat Smart, di sini saya akan melanjutkan presentasi yaitu fungsi bahasa. Apa fungsi bahasa? Yang kita ketahui bahwa bahasa di sini sebagai sarana komunikasi kita untuk menyampaikan pendapat kita, pemikiran kita, bahkan pengetahuan kita. Nah, dalam menyampaikannya ada dua cara, yaitu secara verbal maupun nonverbal. Di sini ada fungsi bahasa yang pertama, representasional. Fungsi ini secara verbal, yaitu menyampaikan pengetahuan atau wawasan kita kepada orang lain, contohnya pada saat kita berpidato. Yang kedua, fungsi regulatoris, ini secara nonverbal. Misalnya pada saat kalian di jalan ada petunjuk belok kanan, belok kiri. Nah, selanjutnya yaitu instruksional, yaitu untuk mencurahkan perasaan kita. Ini bisa secara verbal maupun nonverbal. Jika nonverbal yaitu dengan bahasa isyarat.
dalam berkomunikasi itu bisa melalui tulisan maupun lisan. Nah, di sini ada contoh kasus yaitu berkomunikasi melalui tulisan. Contohnya yaitu Rina Nose. Rina Nose dia membagikan feed ke Instagram yaitu dia melakukan swipe pada sambal cireng. Nah, pada sambal cireng itu ketika dilakukan swipe dihasilkan positif. Kemudian sambal cireng tersebut dimakan oleh keluarganya. Kemudian mereka melakukan swab dan hasilnya negatif. Apakah komunikasi yang dilakukan Rina Nose itu benar atau salah? Apakah itu hanya keisengannya? Nah, dalam membagikan sesuatu atau membagikan pengetahuan, kita harus tahu kebenarannya. Menurut Asosiat Profesor Bimo Atejo mengatakan bahwa hal yang dilakukan Rina Nose itu tidak benar karena dia membangun pengetahuan pada publik bahwa ketika kita memakan sambal cireng kita akan terkena corona dan membuat publik itu meragukan alat rapid test itu dapat digunakan apa tidak. Padahal kenyataan alat rapid test itu dapat digunakan pada pH kisaran 7-8. Nah, kita sebagai generasi milenial harus dapat memilah mana yang benar dan tidak. Kita jangan menelan mentah-mentah berita, baik itu berita yang ada sekarang yang viral. Nah, kita harus mencari tahu kebenarannya, apakah itu hoax atau tidak. Selanjutnya, apa saja sih kelemahan bahasa sebagai sarana berpikir ilmiah? Oke, yang pertama ada bahasa bersifat multifungsi. Nah, kenapa sih sifat multifungsi ini menjadi kelemahan bahasa sebagai sarana berpikir ilmiah? Karena bahasa sendiri merupakan sarana komunikasi simbolik, afektif, dan emotif. Dalam praktiknya, fungsi-fungsi tersebut sukar untuk dipisahkan. Akibatnya, bahasa sulit dilepaskan dari sikap dan emosi seseorang. Nah, sedangkan bahasa yang digunakan sebagai sarana berpikir ilmiah harus bersifat objektif agar informasi yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh orang lain. Nah, hal tersebut pula menjadikan bahasa memiliki konotasi yang emosional. Kemudian kelemahannya ada bahasa bersifat majemuk. Nah, maksud dari bersifat majemuk sendiri, terkadang ada beberapa kata dari bahasa itu memiliki lebih dari satu arti yang berbeda. Misalnya kata cinta. Kata cinta ini digunakan dalam suatu hubungan, namun dalam lingkup yang berbeda-beda. Misalnya hubungan antara ibu dan anak, ayah dan anak, kakek dan nenek, sepasang kekasih, atau sesama manusia. Nah, banyaknya makna yang termuat dalam kata cinta sendiri menyulitkan kita untuk membuat bahasa yang tepat dan menyeluruh. Nah, kemudian ada bahasa mempunyai beberapa kata yang memberikan arti yang sama. Nah, maksudnya terkadang ada beberapa kata dari bahasa itu digunakan oleh dua orang yang berbeda, menggunakan kata yang berbeda, namun memiliki arti yang sama. Kemudian ada arti yang tidak jelas dan eksak yang dikandung oleh kata-kata yang membangun bahasa. Misalnya, dari kata pengelolaan. Pengelolaan memiliki definisi sebagai kegiatan yang dilakukan dalam sebuah organisasi. Nah, sedangkan organisasi sendiri memiliki definisi sebagai suatu bentuk kerjasama yang merupakan wadah dari suatu kegiatan pengelolaan. Hal tersebut menjadikan bahasa itu bersifat sirkular atau berputar-putar. Nah, di akhir presentasi ini, jelaslah bagi kita bahwa bahasa menjadikan manusia sebagai makhluk yang lebih maju ketimbang makhluk-makhluk hidup lainnya. Dan jelas pula bahwa di satu sisi, bahasa sebagai sarana berpikir ilmiah mempunyai fungsi-fungsi yang sangat bermanfaat bagi aktivitas-aktivitas ilmiah. Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan oleh kami mengenai bahasa sebagai sarana berpikir ilmiah, kami memiliki beberapa pertanyaan untuk teman-teman. Nah, yang pertama, manakah yang lebih penting antara bahasa dan pemikiran? Kemudian, dapatkah bahasa tumbuh tanpa pemikiran? Dan apakah mungkin pemikiran berlangsung tanpa bahasa? Lalu, bagaimana sikap Anda memaknai bahasa sebagai tool of science? Nah, yang kedua, bagaimana pendapatmu tentang kata
Iri, bilang bos. Anjay, Alexis semongko. Rasanya seperti mantap. Ditinjau dari bahasa sebagai sarana berpikir ilmiah. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, teman-teman bisa langsung menuliskan jawabannya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Smart Science.